Halo guys semuanya, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas bidang sport paling banyak digilai oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia, yaitu sepak bola. Pertandingan sepak bola sudah menjadi hal lumrah banyaknya supporter. Apalagi jika tim yang didukung sedang bertanding. Namun, setiap timnas Indonesia bertemu dengan timnas Malaysia itu selalu menjadi ketegangan sendiri bagi timnas dan supporter masing-masing. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita ulas lebih dalam. Rivalitas sepak bola Indonesia dengan Malaysia, atau juga disebut Derby Nusantara, adalah sebuah rivalitas pertandingan sepak bola antara tim nasional sepak bola Indonesia dan tim nasional sepak bola Malaysia. Yang sampai saat ini telah memainkan lebih dari 50 pertandingan. Rivalitas antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia merupakan salah satu rivalitas tim sepak bola antar negara paling terkenal di Asia Tenggara dan Asia. Konflik politik yang terjadi di antara kedua negara pada 1960-an telah membawa sentimen ke pertandingan sepak bola. Kata-kata, "Ganyang Malaysia," yang pernah diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Soekarno, dalam pidato politiknya di Jakarta pada awal konfrontasi Indonesia-Malaysia seolah-olah menjadi pemacu semangat kepada tim Garuda ketika mereka akan bertemu dengan tim Harimau Malaya. Atmosfer pertandingan antara timnas dua negara ini selalu menimbulkan kontroversi sebelum maupun sesudah pertandingan, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam sejarah pertandingan sepak bola, kedua negara ini pun selalu adu gengsi dalam setiap pertemuan pertandingan. Tercatat sejak tahun 1957 hingga 2021 sudah menjalankan sekitar 79 pertandingan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dengan jumlah pertandingan Indonesia menang 36 kali, Malaysia menang 25 kali dan seri 19 kali. Meskipun perkembangan sepak bola sering mengalami pasang surut, timnas Indonesia sempat mengalami masa keterpurukan saat PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid yang selalu membawa atribut Partai Golkar dan terkena kasus korupsi namun tetap menjadi ketua PSSI. Perselisihan Johar Arifin dan Lanyala di mana Johar tidak diakui sebagai terpilihnya dia menjadi ketua PSSI dan menjadi sejarah baru terbentuknya dua federasi sepak bola Indonesia yang diketuai oleh Lanyala. Serta Edi Rahmayadi yang kontroversi membuat keputusan-keputusan saat menjadi ketua PSSI seperti regulasi aneh memberi hukuman pada supporter tanpa atribut, kasus kematian supporter yang tidak diusut, hingga saat Liga 1 Bayangkara FC diberikan poin 3 secara gratis dari Komisi PSSI dalam pertandingan. Pada saat itulah supporter Malaysia akhirnya membuat kesempatan ini untuk mengolok-olok timnas Indonesia yang dinilai tidak pernah menang saat bertanding. Sentimen di antara kedua negara pun terasa, mulai dari dunia medsos hingga saat bertemu langsung di stadion lapangan. Namun kini ketika PSSI dipegang oleh Erick Thohir, beliau dianggap sukses dalam transformasi PSSI menuju lebih baik. Prestasi timnas pun kini mulai kelihatan lagi, mulai dari mendapatkan medali emas di SEA Games 2023. Masuk 16 besar Piala Asia Qatar 2023. Dan yang terbaru masuk semifinal Piala U23 AFC Qatar 2024. Dan sekarang timnas sedang mempersiapkan diri untuk seleksi masuk ke Olimpik Paris 2024 melawan Guinea dari Afrika. Ketika awal-awal kebangkitan timnas Indonesia, Malaysia sempat masih mengolok-olok timnas Indonesia ketika ada rumor YG mengatakan adanya pertandingan persahabatan FIFA Matchday Indonesia melawan Malaysia. Warga Malaysia banyak yang menolak usulan tersebut karena menganggap ranking FIFA timnas Indonesia tidak selevel dengan timnas Malaysia. Terlampau jauh peringkatnya. Namun rumor itu pun tidak benar, karena nyatanya Indonesia melakukan pertandingan persahabatan FIFA Matchday dengan Argentina dan Palestina. Berbeda dengan Malaysia, Ketua FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin memilih melakukan pertanding persahabatan FIFA Matchday dengan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Hal ini pun menjadi olok-olokan warga Indonesia karena pasalnya ternyata lawan yang dipilih Malaysia adalah lawan yang ranking FIFA-nya jauh di bawah Malaysia berbeda dengan Indonesia melawan ranking No. 1 FIFA. Menanggapi hal ini, Datuk Hamidin Mohamad Amin klarifikasi mengatakan bahwa beliau sengaja menolak ajakan Brazil dan Argentina karena ini belum waktunya. Dia pun menyindir Erick Thohir selaku ketua PSSI bahwa FIFA Matchday bukanlah ajang cari popularitas. Warga Malaysia pun sempat menyindir Indonesia mengundang Argentina hanya membuang banyak uang.
Saat Indonesia menang melawan Vietnam 3-0 di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua pun supporter Malaysia masih menganggap itu hal mudah karena lawannya adalah Vietnam. Namun saat Malaysia di pertandingan Asia U23 AFC di Qatar bertemu dengan Vietnam, Malaysia dibantai 2-0 di grup penyisihan. Ini menjadi bahan tertawaan supporter Indonesia karena sebelumnya Malaysia mengklaim Vietnam tim yang mudah namun pas bertemu kalah. Namun pembelaan timnas Malaysia pun masih berlanjut. Jika tim Indonesia bisa seperti Malaysia lawan imbang 3-3 dengan tim Korea baru disebut hebat. Akhirnya pertemuan Asia U23 AFC 8 besar pun terjadi, Indonesia melawan Korea Selatan. Dan hasilnya pun Indonesia menang adu penalti 10-11. Hal ini pun membuat timnas Malaysia terbungkam atas ucapannya. Ketua FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin pun menargetkan timnas Malaysia bisa masuk ke perempat final Piala Asia U23 AFC 2024. Namun nyatanya pahit, timnas Malaysia harus kecewa tersisihkan di putaran grup dan menjadi tim terburuk di ajang Asia U23 AFC 2024. Berbeda dengan Erick Thohir. Beliau menargetkan timnas Indonesia untuk bisa masuk cukup di 8 besar. Namun hasilnya malah timnas Indonesia bisa bersaing di perempat final. Dengan naiknya peringkat FIFA Indonesia yang kini di atas Malaysia. Ini membuat supporter timnas Malaysia seakan malu dengan ucapannya sendiri. Kini supporter timnas mulai mempertanyakan kinerja Ketua FAM Datuk Hamidin Mohamad yang buruk. Namun beliau menyangkal bahwa Indonesia sekarang memang sedang berjaya namun 3 bulan lalu FIFA salut terhadap Malaysia karena memiliki 5 pemain terbaik yang naik ranking dalam 2 tahun. Tengok Indonesia dah keadaan baik, dia tengah right time campaign. Tapi 3 bulan lepas kalau kita semua faham FIFA memuji Malaysia 5 pasukan terbaik dalam dunia yang naik ranking yang tinggi dalam 40 ranking semenjak 2 tahun. Tapi kita kadang-kadang mudah lupa lah. Jadi seperti itulah kubu timnas Indonesia dengan timnas Malaysia. Sedari dulu hingga sekarang masih terasa ada sentimen-sentimen kecil yang melekat di antara kedua negara tersebut. Menurut kalian bagaimana? Baikkah sentimen-sentimen persaingan di dunia sepak bola ini masih berlanjut? Yuk kita bahas di kolom komentar.